Halo rekan-rekan pembelajar sekalian. Selamat datang kembali di channel Literasi Akuntansi. Kita bertemu lagi di episode kelima, yang merupakan kelanjutan langsung dari bab kedua kurikulum akuntansi dasar kita. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tuntas tentang apa itu rekening atau akun, 10 unsur laporan keuangan, cara mengklasifikasikan aset dan kewajiban, sampai bagaimana menyusun bagan akun atau chart of accounts. Kalau Anda belum menonton episode keempat, saya sangat sarankan untuk menyimaknya dulu, karena istilah-istilah di video ini akan sering kita pakai lagi hari ini. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang sering dianggap paling menakutkan oleh pemula, tapi sebenarnya paling logis begitu Anda paham pola pikirnya, yaitu aturan debit dan kredit. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa kalau kas bertambah dicatat di sisi kiri, tapi kalau utang bertambah malah dicatat di sisi kanan? Bukannya sama-sama bertambah? Atau mungkin Anda pernah dengar istilah debit dan kredit dari kartu ATM Anda, lalu bingung kenapa artinya jadi berbeda total ketika dipakai di dunia akuntansi? Tenang, Anda tidak sendirian. Ini adalah titik di mana banyak pemula akuntansi pusing lebih dulu sebelum sempat memahami betapa logisnya sistem ini. Padahal, begitu Anda menguasai logika debit kredit, seluruh proses pencatatan transaksi bisnis akan terasa seperti bermain puzzle yang menyenangkan. Hari ini kita akan membedah tuntas, apa sebenarnya arti debit dan kredit, dari mana asal katanya, apa itu sistem double entry dan akun lawan, bagaimana tabel aturan pencatatan dan saldo normal bekerja untuk keenam jenis akun, langkah sistematis mengidentifikasi sebuah transaksi, satu studi kasus lengkap dari nol sampai masuk ke format jurnal, hingga 3 fungsi utama debit kredit dalam bisnis nyata. Materi hari ini adalah jantung dari seluruh proses akuntansi. Kalau Anda sudah paham logika di video ini dengan benar, seluruh materi jurnal, buku besar, dan laporan keuangan di episode-episode berikutnya akan jauh lebih mudah dicerna. Jadi, siapkan catatan terbaik Anda, tarik napas dulu, dan mari kita mulai satu persatu. Perhatikan dua kata besar yang saling berhadapan di tengah slide ini, debit versus kredit. Sepanjang video ini, kedua kata inilah yang akan menjadi bintang utama kita. Ada 4 istilah kunci yang akan menemani perjalanan belajar kita hari ini, yaitu double entry, akun lawan, saldo normal, dan aturan pencatatan transaksi. Kalau keempat istilah ini masih terdengar asing di telinga Anda sekarang, tidak apa-apa, di akhir video nanti, saya yakin Anda sudah akan sangat akrab dengannya. Sebelum masuk ke aturan teknisnya, kita perlu menyamakan dulu pemahaman dasar kita. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan debit dan kredit dalam dunia akuntansi? Yuk, kita bahas di slide berikutnya. Di slide kedua ini, saya ingin meluruskan salah satu kesalahpahaman paling umum yang dialami hampir semua pemula akuntansi, yaitu menyamakan istilah debit kredit di kartu perbankan dengan debit kredit di akuntansi. Mari kita lihat kolom sebelah kiri dulu, di luar dunia akuntansi. Istilah debit dan kredit ini identik dengan kartu perbankan yang Anda pakai sehari-hari. Kartu debit. Ketika Anda menggesek atau tap kartu debit, sistem menarik uang langsung dari saldo tabungan Anda sendiri di bank. Kartu kredit. Ketika Anda memakai kartu kredit, sistem menarik dana dari jalur pinjaman yang diberikan bank kepada Anda, bukan dari uang tabungan Anda. Nah, begitu kita masuk ke dalam dunia akuntansi, kedua kata ini melepaskan makna sehari-harinya dan berganti menjadi istilah teknis murni. Di akuntansi, berlaku sebuah sistem yang disebut double entry atau pemasukan berganda. Apa maksudnya pemasukan berganda? Sederhananya begini, setiap kali kita mencatat satu transaksi, catatan itu wajib berpasangan, ada sisi debit, dan ada sisi kredit. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bayangkan debit dan kredit ini seperti dua sisi dari sebuah jungkat-jungkit atau timbangan. Jika nilai di satu sisi bertambah, secara logika struktural sisi yang lain harus menyeimbanginya. Itulah kenapa dalam definisi teknisnya sering disebutkan. Jika nilai debit bertambah pada satu akun, maka nilai kredit akan berkurang pada akun yang sama, dan berlaku juga sebaliknya. Slide ini juga memberikan jembatan pemahaman yang menarik. Debit itu ibarat uang yang diambil dari rekening, sedangkan kredit ibarat uang yang tersedia untuk dibelanjakan atau dipinjam. Ini hanya jembatan ingatan sederhana ya, bukan definisi resmi, karena definisi resmi debit kredit di akuntansi jauh lebih luas dari sekadar uang kas saja, mencakup seluruh jenis akun yang akan kita bahas sebentar lagi. Poin yang paling penting untuk Anda garis bawahi dari slide ini adalah, lupakan dulu makna debit kredit di kartu ATM Anda. Mulai sekarang, anggap debit dan kredit murni sebagai dua sisi posisi pencatatan dalam sebuah akun, tidak lebih, tidak kurang.
Kalau begitu, dari mana sebenarnya istilah debit dan kredit ini berasal, dan di posisi mana persisnya mereka dicatat dalam sebuah akun? Mari kita bedah di slide ketiga. Slide ketiga ini menjelaskan dua hal penting sekaligus, yaitu asal-usul kata debit kredit, dan posisinya secara fisik dalam sebuah akun buku besar. Secara etimologi, kata debit berasal dari bahasa Latin, debere, yang artinya berhutang. Sementara kata kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang artinya mempercayakan. Menarik ya kalau kita renungkan dahulu, istilah ini memang lahir dari konteks utang piutang antar pedagang di Eropa. Tapi jangan sampai makna historis ini membuat Anda bingung dengan makna teknisnya di akuntansi modern, karena sekarang debit kredit sudah menjadi murni istilah posisi pencatatan. Sekarang mari kita bahas posisinya. Dalam ilmu akuntansi, setiap akun buku besar sering digambarkan dalam bentuk huruf T, yang biasa disebut T-account. Nah, di dalam bentuk T ini, debit selalu dicatat di sisi kiri akun buku besar. Kredit selalu dicatat di sisi kanan akun buku besar. Aturan posisi ini bersifat mutlak dan tidak pernah berubah, apapun jenis akunnya. Yang berubah-ubah nanti bukan posisinya, melainkan efeknya, apakah dicatat di sisi debit itu berarti menambah atau justru mengurangi. Ini akan kita bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Sebagai gambaran awal, slide ini memberi kita bocoran polanya. Sisi debit umumnya mencatat penambahan untuk kelompok aset, biaya, dan kerugian, namun juga mencatat pengurangan untuk kelompok pendapatan, keuntungan, kewajiban, dan ekuitas. Sisi kredit umumnya mencatat penambahan untuk kelompok pendapatan, keuntungan, kewajiban, dan ekuitas, namun juga mencatat pengurangan untuk kelompok aset, biaya, dan kerugian. Dari sinilah lahir konsep yang disebut saldo normal. Kalau setelah dijumlahkan sisi debit sebuah akun nilainya lebih besar daripada sisi kredit, maka akun tersebut dikatakan memiliki saldo debit. Sebaliknya, kalau sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, akun tersebut memiliki saldo kredit. Bayangkan saldo normal ini seperti kecenderungan alami sebuah akun. Akun kas misalnya, secara alami akan selalu bersaldo debit karena aktivitas hariannya lebih sering menambah kas lewat sisi debit. Konsep ini akan sangat membantu Anda nanti ketika mengecek apakah pencatatan Anda sudah wajar atau ada yang keliru. Sekarang kita sudah tahu posisi debit di kiri dan kredit di kanan. Tapi bagaimana caranya satu transaksi bisa menghidupkan dua sisi ini sekaligus? Jawabannya ada pada konsep double entry dan akun lawan yang akan kita bahas di slide keempat. Di slide keempat ini, kita masuk ke salah satu prinsip paling fundamental dalam akuntansi, double entry atau sistem pencatatan berpasangan. Prinsipnya berbunyi begini, setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis akan memengaruhi minimal dua akun sekaligus, satu akun di debit, dan satu akun lainnya di kredit. Dan yang paling penting, total nilai kedua sisi ini harus selalu seimbang alias balance. Kata kuncinya adalah selalu. Tidak ada satupun transaksi bisnis yang boleh dicatat hanya di satu sisi saja. Kalau Anda pernah menemukan laporan keuangan yang tidak balance, hampir pasti itu terjadi karena ada satu sisi jurnal yang lupa dicatat atau nominalnya keliru. Sekarang mari kita bedah contoh konkret di slide ini, pembelian peralatan secara utang. Bayangkan sebuah perusahaan membeli satu unit mesin fotokopi, tapi bukan dibayar tunai, melainkan dibeli secara kredit alias berutang dulu ke toko peralatan kantor. Transaksi sederhana ini ternyata menyentuh dua akun sekaligus. Akun peralatan, karena perusahaan baru saja mendapatkan tambahan aset berupa mesin fotokopi, maka nilai akun peralatan ini bertambah, sehingga dicatat di sisi debit. Akun utang, karena mesin fotokopi tadi belum dibayar dan menimbulkan kewajiban baru kepada toko peralatan, maka akun utang ini juga bertambah, sehingga dicatat di sisi kredit. Nah, disinilah istilah akun lawan muncul. Akun utang pada contoh ini disebut sebagai akun lawan dari akun peralatan, karena kedua akun inilah yang berpasangan dalam mencatat satu transaksi yang sama. Setiap kali Anda mencatat sisi debit pada satu akun, pasti ada akun lawan di sisi kredit yang menyeimbanginya, begitu juga sebaliknya. Coba perhatikan baik-baik, total nilai mesin fotokopi yang dicatat di sisi debit akun peralatan akan selalu sama persis dengan nilai utang yang dicatat di sisi kredit akun utang. Inilah yang membuat sistem akuntansi disebut sebagai sistem yang self-checking, ia punya mekanisme bawaan untuk mendeteksi kesalahan, karena kalau total debit dan kredit tidak sama, kita tahu pasti ada yang salah di pencatatan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana kita tahu suatu akun harus di debit atau di kredit ketika nilainya bertambah atau berkurang? Apakah semua jenis akun mengikuti pola yang sama?
Jawabannya ada di tabel emas yang akan kita bahas di slide kelima dan slide ini wajib Anda hafalkan luar kepala. Slide kelima ini menyajikan tabel 2.4 mengenai aturan debit, kredit saldo normal, yang berlaku untuk seluruh jenis akun tanpa terkecuali. Kalau Anda hanya boleh mengingat satu slide saja dari video ini, jadikan slide ini pilihannya. Mari kita baca tabel ini baris demi baris dengan tenang. Setiap jenis akun memiliki 3 informasi. Bagaimana ia bertambah, bagaimana ia berkurang, dan apa saldo normalnya. Aktiva, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Kewajiban, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Modal ekuitas, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Prive, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Pendapatan, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normal kredit. Beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal debit. Kalau diperhatikan baik-baik, sebenarnya ada 2 kelompok besar di tabel ini. Kelompok pertama aktiva, prive, dan beban polanya sama. Bertambah di debit, saldo normalnya di debit. Kelompok kedua kewajiban, modal, dan pendapatan polanya juga sama. Bertambah di kredit, saldo normalnya di kredit. Kalau Anda masih ingat pembahasan kita di episode sebelumnya tentang 10 unsur laporan keuangan, pola ini sebenarnya bukan kebetulan. Aktiva, prive, dan beban adalah akun-akun yang sifatnya mengeluarkan atau menyerap sumber daya perusahaan. Sedangkan kewajiban, modal, dan pendapatan adalah akun-akun yang sifatnya menyediakan atau mendatangkan sumber daya. 2 kelompok dengan sifat berlawanan inilah yang membuat posisi debit kreditnya juga berlawanan. Ingat baik-baik, saldo normal bukan berarti akun itu tidak boleh bersaldo sebaliknya. Saldo normal hanya menunjukkan kecenderungan alami sebuah akun. Kalau suatu saat akun kas Anda tercatat bersaldo kredit, itu justru sinyal bahaya, tandanya ada transaksi yang salah dicatat atau kondisi kas Anda benar-benar negatif, yang seharusnya tidak mungkin terjadi dalam praktik normal. Tabel ini memang terlihat padat kalau dilihat sekaligus. Supaya lebih mudah dicerna, mari kita bedah pelan-pelan 3 akun pertama aktiva, kewajiban, dan modal satu persatu di slide ke-6. Di slide ke-6 ini, kita membedah 3 akun dari kelompok posisi keuangan yang sudah kita pelajari di episode sebelumnya, yaitu aktiva, harta, kewajiban, utang, dan modal atau ekuitas. Pertama, aktiva atau harta. Aturannya sederhana, bertambah, dicatat di debit. Berkurang, dicatat di kredit. Contohnya begini, kalau bisnis salon Anda menerima setoran kas tambahan sebesar Rp1.000.000 dari hasil jasa hari ini, maka akun kas Anda bertambah, dan itu dicatat di sisi debit. Sebaliknya, kalau Anda menggunakan kas Rp300.000 untuk membeli sampo dan alat cukur baru, akun kas Anda berkurang, dan itu dicatat di sisi kredit. Kedua, kewajiban atau utang. Aturannya justru terbalik dari aktiva. Bertambah, dicatat di kredit. Berkurang, dicatat di debit. Contohnya, ketika salon Anda berutang Rp2 juta ke supplier produk perawatan rambut, akun utang usaha Anda bertambah, dicatat di sisi kredit. Nanti ketika Anda melunasi utang tersebut, akun utang usaha berkurang, dan itu dicatat di sisi debit. Ketiga, modal atau ekuitas. Pola pencatatannya sama persis dengan kewajiban. Bertambah, dicatat di kredit. Berkurang, dicatat di debit. Contohnya, ketika Anda menyetorkan tambahan modal pribadi sebesar Rp5 juta ke dalam kas usaha salon Anda, akun modal bertambah dan dicatat di sisi kredit. Perhatikan pola menarik ini, aktiva berlawanan arah dengan kewajiban dan modal. Ini masuk akal kalau kita ingat kembali persamaan dasar akuntansi dari episode sebelumnya. Aset, sama dengan kewajiban, ditambah dengan ekuitas. Karena aktiva berada di sisi kiri persamaan, dan kewajiban plus ekuitas berada di sisi kanan, maka wajar kalau arah pencatatan debit kreditnya juga saling berlawanan. Sistem ini didesain agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang setiap saat. Setelah memahami 3 akun posisi keuangan tadi, sekarang giliran kita membahas 3 akun sisanya prive, pendapatan, dan beban, yang berasal dari kelompok kinerja perusahaan. Mari kita lanjutkan ke slide ke-7. Di slide ke-7 ini, kita membahas 3 akun terakhir, prive, pendapatan, dan beban. Pertama, prive. Aturannya sedikit unik dibanding yang lain.
pemakaian harta perusahaan untuk keperluan pribadi pemilik, dicatat di debit. Sedangkan pengembalian harta yang sempat dipakai tadi, dicatat di kredit. Contohnya begini, Anda mengambil uang kas usaha salon sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadi, misalnya membayar tagihan listrik rumah. Ini dicatat sebagai prive bertambah di sisi debit. Prive ini nantinya akan mengurangi total modal pemilik pada akhir periode, masuk akal karena Anda menarik kembali sebagian kekayaan yang sudah Anda titipkan ke perusahaan. Kedua, pendapatan. Aturannya, bertambah, dicatat di kredit. Berkurang, dicatat di debit. Contohnya, setiap kali pelanggan membayar jasa potong rambut di salon Anda, akun pendapatan usaha bertambah dan dicatat di sisi kredit. Ingat, pendapatan ini akan menambah modal perusahaan pada akhirnya, makanya arah pencatatannya sama dengan modal, yaitu di kredit. Ketiga, beban. Aturannya, bertambah, dicatat di debit. Berkurang, dicatat di kredit. Contohnya, ketika Anda membayar gaji karyawan salon sebesar Rp300 juta di akhir bulan, akun beban gaji bertambah dan dicatat di sisi debit. Beban ini nantinya akan mengurangi modal perusahaan, makanya arah pencatatannya sama dengan aktiva dan prive, yaitu di debit. Sampai di sini, coba kita satukan seluruh logika dari slide 5, 6, dan 7 tadi dalam satu kalimat sederhana. Aktiva, prive, dan beban itu keluarganya debit. Mereka bertambah di debit dan bersaldo normal debit. Sementara kewajiban, modal, dan pendapatan itu keluarganya kredit. Mereka bertambah di kredit dan bersaldo normal kredit. Kalau Anda ingat pengelompokan ini saja, seluruh soal jurnal akan terasa jauh lebih mudah. Sekarang kita sudah menguasai teorinya. Tapi teori saja belum cukup, kita perlu tahu langkah praktis untuk menerapkannya ketika ada transaksi sungguhan masuk. Mari kita bahas langkah-langkah sistematisnya di slide ke-8. Di slide ke-8 ini, kita masuk ke bagian praktik, langkah mengidentifikasi transaksi. Ada 4 langkah sistematis yang bisa Anda jadikan panduan setiap kali menemukan sebuah transaksi bisnis, apapun jenisnya. Langkah pertama, tentukan pengaruh transaksi tersebut terhadap penambahan atau pengurangan aktiva, kewajiban, dan modal. Di tahap ini, Anda cukup bertanya pada diri sendiri, apakah harta perusahaan bertambah atau berkurang? Apakah hutang bertambah atau berkurang? Apakah modal ikut terpengaruh? Langkah kedua, tentukan akun spesifik apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Disinilah Anda mulai menyebut nama akun secara konkret. Apakah itu akun kas, akun perlengkapan, akun peralatan, akun utang usaha, atau akun lainnya. Langkah ketiga, tentukan apakah masing-masing akun tadi harus didebit atau dikredit, sekaligus tentukan jumlah nominalnya. Di tahap inilah Anda menerapkan tabel aturan debit kredit yang sudah kita hafalkan di slide 5, 6, dan 7 tadi. Langkah keempat, catat jumlah debit dan kredit tersebut ke dalam akun yang bersangkutan, baik dalam bentuk T-akun sederhana, maupun dalam format jurnal umum yang lebih formal, yang akan kita lihat di slide 10 nanti. 4 langkah ini sengaja disusun berurutan agar Anda tidak tergesa-gesa langsung menebak debit kredit tanpa memahami dulu esensi transaksinya. Semakin sering Anda mempraktikkan keempat langkah ini, lama-kelamaan prosesnya akan menjadi otomatis di kepala Anda, bahkan tanpa perlu menuliskannya lagi satu persatu. Sekarang, supaya 4 langkah ini tidak hanya menjadi teori kosong, mari kita praktikkan langsung dengan satu studi kasus nyata di slide ke-9. Mari kita lihat studi kasusnya. Pada tanggal 1 Januari 2018, sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor secara tunai senilai Rp200.000. Yuk, kita terapkan 4 langkah tadi satu persatu pada kasus ini. Langkah 1. Pengaruh transaksi. Transaksi ini murni memengaruhi kelompok aktiva saja. Tidak ada kewajiban maupun modal yang tersentuh di sini, karena pembayarannya tunai, bukan berutang. Langkah 2. Akun yang dipengaruhi. Ada 2 akun aktiva yang terlibat, yaitu akun perlengkapan dan akun kas. A. Akun perlengkapan. Karena perusahaan baru saja mendapatkan tambahan perlengkapan kantor, maka nilai aktiva ini bertambah. Sesuai tabel aturan kita, aktiva yang bertambah dicatat di sisi debit. B. Akun kas. Karena uang tunai dikeluarkan untuk membayar perlengkapan tadi, maka nilai kas berkurang. Sesuai tabel aturan kita, aktiva yang berkurang dicatat di sisi kredit. Langkah 3 dan 4, tentukan nominal dan catat. Karena nilai transaksinya adalah Rp200.000, maka pencatatannya adalah sebagai berikut.
Perlengkapan Rp200.000, debit. Kas Rp200.000, kredit. Perhatikan bahwa nilai debit dan kredit di sini sama persis, yaitu Rp200.000. Inilah bukti nyata dari prinsip double entry yang sudah kita bahas di slide keempat. Satu transaksi, dua akun yang terpengaruh, dan totalnya harus selalu balance. Pencatatan tadi masih dalam bentuk sederhana. Dalam praktik akuntansi yang sesungguhnya, transaksi seperti ini dicatat ke dalam sebuah format tabel resmi yang disebut jurnal umum. Mari kita lihat bentuknya di slide ke-10. Slide ke-10 ini menunjukkan bagaimana transaksi pembelian perlengkapan tadi dituliskan ke dalam format tabel jurnal umum, format resmi yang akan sangat sering kita gunakan mulai video berikutnya. Mari kita bedah 5 kolom yang ada di tabel ini satu persatu. Kolom tanggal, mencatat tanggal persis terjadinya transaksi selama periode akuntansi berjalan. Pada contoh kita, tertulis 1 Januari. Kolom keterangan, mencatat nama akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Perhatikan bahwa akun yang didebit dituliskan lebih dulu dan rata kiri, sedangkan akun yang dikredit dituliskan di baris berikutnya dengan sedikit menjorok ke kanan. Ini adalah konvensi baku dalam penulisan jurnal. Kolom ref, singkatan dari reference, yaitu kode atau nomor akun yang bersangkutan. Ingat kembali materi bagan akun atau COA di episode sebelumnya? Nah, disinilah kode itu benar-benar digunakan. Kas diberi kode 1.1 dan perlengkapan diberi kode 1. 4. Sesuai urutan golongan aset lancarnya. Kolom debit, kolom untuk mencatat nominal transaksi yang posisinya di sisi debit. Kolom kredit, kolom untuk mencatat nominal transaksi yang posisinya di sisi kredit. Kalau kita masukkan studi kasus tadi ke dalam format ini, hasilnya menjadi 1 Januari, perlengkapan, ref 1.4, debit Rp200.000. Baris berikutnya, kas, ref 1.1, kredit Rp200.000. Format tabel seperti inilah yang akan Anda temui di buku besar manual, di Microsoft Excel, maupun di software akuntansi modern seperti Zahir, Mayop, atau Akurat yang sudah kita singgung di episode sebelumnya. Semakin terbiasa Anda membaca format ini, semakin cepat pula Anda memahami laporan keuangan perusahaan manapun nantinya. Sekarang kita sudah paham teori sampai praktiknya. Sebagai penutup pembahasan inti, mari kita mundur sejenak dan melihat gambaran besar. Sebenarnya, apa fungsi utama dari seluruh sistem debit kredit ini bagi kelangsungan sebuah bisnis? Mari kita bahas di slide ke-11. Di slide ke-11 ini, kita melihat ada 3 fungsi utama dari sistem debit dan kredit bagi operasional sebuah perusahaan. Fungsi pertama, sebagai dasar pencatatan transaksi. Dengan adanya aturan debit kredit yang baku, setiap transaksi yang terjadi cukup dianalisis sesuai 4 langkah tadi, lalu langsung dicatat dengan konsep debit kredit, tanpa perlu penjabaran narasi yang panjang dan rumit setiap kalinya. Bayangkan kalau setiap transaksi harus dijelaskan dengan kalimat panjang tanpa sistem baku seperti ini, laporan keuangan perusahaan besar bisa jadi setebal ribuan halaman narasi yang membingungkan. Fungsi kedua, sebagai alat untuk mengartikan setiap pencatatan akun. Sistem debit kredit ini memungkinkan kita mengontrol akun dari segi penilaian melalui pencatatan yang konsisten, sehingga bisa meminimalisir risiko pengeluaran yang membengkak tanpa terdeteksi, atau yang biasa disebut over budget. Karena setiap kenaikan beban langsung tercermin di sisi debit akun beban, manajemen bisa memantau tren pengeluaran dengan cepat. Fungsi ketiga, untuk menggambarkan kondisi perusahaan. Dari akumulasi laporan debit kredit selama satu periode, perusahaan bisa langsung melihat apakah mereka mengalami untung atau rugi, serta bagaimana pola arus kas keluar dan masuk selama periode tersebut. Inilah mengapa sistem debit kredit bukan sekadar formalitas pencatatan, tapi benar-benar menjadi radar kesehatan finansial sebuah bisnis. Luar biasa! Kita sudah menempuh seluruh materi inti tentang aturan debit dan kredit hari ini secara lengkap dan mendalam. Sekarang, mari kita rangkum poin-poin penting yang wajib Anda bawa pulang. Rekan-rekan pembelajar sekalian, ada 4 poin besar yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, debit adalah sisi kiri akun, dan kredit adalah sisi kanan akun. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena berlaku prinsip double entry. Kedua, setiap transaksi memengaruhi minimal 2 akun sekaligus, dan total nilai debit harus selalu sama dengan total nilai kredit. Inilah yang disebut prinsip keseimbangan atau balance. Ketiga, kita sudah menghafal pola pentingnya, aktiva, prive, dan beban bertambah di sisi debit. Sementara kewajiban, modal, dan pendapatan bertambah di sisi kredit. Dan keempat,
Kita memahami bahwa setiap transaksi harus dianalisis melalui 4 langkah sistematis sebelum akhirnya dicatat ke dalam akun ataupun jurnal. Mulai dari menentukan pengaruhnya, menentukan akun yang terlibat, menentukan posisi debit kreditnya, hingga mencatatnya dengan nominal yang tepat. Bagaimana? Setelah dibedah pelan-pelan seperti ini, aturan debit kredit ternyata jauh lebih logis daripada sekadar hafalan, bukan? Begitu Anda memahami pola, keluarga debit, dan keluarga kredit tadi, seluruh proses pencatatan transaksi akan terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih banyak atas waktu dan antusiasme Anda semua yang sudah setia menemani sesi belajar kita hari ini di video kelima literasi akuntansi. Seperti biasa, jika video ini membantu memberikan Anda pemahaman baru dan mempermudah cara belajar Anda tentang dasar-dasar akuntansi, silakan berikan dukungan terbaik Anda dengan cara klik tombol like, berikan komentar mengenai materi hari ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebagai latihan kecil, coba tuliskan di kolom komentar, kalau Anda membeli bahan baku senilai Rp500.000 secara kredit dari supplier, akun apa saja yang terpengaruh, dan mana yang didebit serta mana yang dikredit? Mari kita diskusikan bersama jawabannya di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar, karena memahami logika debit kredit adalah kunci utama untuk mempelajari akuntansi ke depannya. Saya pamit undur diri, salam pembelajar.